La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu Astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Asyidatul Kiram yang mulia para alim ulama semua guru kami yang hadir di sini, ketua BKM Ustaz dengan Pak Imam, semua pengurus Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai, dan seluruh ulama Arafah yang terdiri dari semua lapisan masyarakat, dan masyarakat Islam terus bersama kita, bersama penandai kita. Hadir juga bersama kita Pak dan kita, beliau itu mantan Masuk Al-Mahir Yakin, meneruskan pendidikan kita, dan alhamdulillah kita bergabung bersama kita. Situ beliau Pak Lubis, selamat Pak, alhamdulillah pendidikan kita, insya Allah jadi Panglima. Kemudian Pak Nadion yang hadir bersama kita, dan baru dan seluruh yang Arafah, ada dari polisi, banyak sekali polisi yang ada di sini, TNI, pedagang, pengusaha, para dokter, semua kita bergabung bersama karena kita ingin hidupnya Allah, karena kita ingin semangat, kita ingin bahagia, kita ingin sukses, kita ingin masuk dalam surga Allah. Dan mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir, saya doakan bisa berkumpul seperti ini dalam surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bina ini mohon maaf dari nanti setelah diusia kita bersama saling memaafkan dan karena ciri-ciri orang-orang nasib kuasanya yang memaafkan siapa di luar negeri setelah bersama dengan manusia ini. Ayat-ayat dari Fatihah akan kembali kita akan mengunjungi masjid Baitul Syahadah, masjid Baitul Syahadah. Mari sama-sama mulai ahad depan satu orang bawa satu. Saya minta dua, satu orang bawa satu saja. Insya Allah terus berdakwah sampai akhir hayat. Dan insya Allah orang yang mau dakwah mengajak orang ke jalan Allah, meninggalnya ke jalan Allah. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama
beliau selalu istiqomah jalan Allah. Dan doakan beliau insya Allah lagi akhirat bersama kita dalam surga ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Syekh Al-Fatih Dr. Fatih Sempit SMA Fatih Masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Yang saya hormati Ketua BKM, pengurus BKM Masjid Al-Fitrah Ketapang, kemudian majelis imam dan seluruh jamaah Masjid Al-Fitrah, terutama juga khususan pimpinan majelis zikir Arafah, kemudian seluruh jamaah Arafah yang sudah berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkan isi Al-Quran, itu ada dua model. Yang pertama intinya dulu, kemudian setelah itu baru kalimat pendukung. Yang kedua, kalimat pendukung dulu, baru kalimat inti. Mana contohnya? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang surga dan nikmat-nikmat surga, itu intinya. Setelah itu Allah menceritakan bagaimana cara supaya bisa masuk ke dalam surga. Ya. Ini yang kalimat yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kalimat pendukung. Contoh, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Kenapa? Karena nanti akan aku masukkan ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua model. Yang pertama kalimat inti dulu, baru kalimat pendukung. Yang kedua kalimat pendukung, baru intinya itu masuk ke dalam surga. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada namanya paragraf induktif dan deduktif. Ini kita ketemukan juga di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah yang akan kita bahas pada subuh ini, surah Al-Ahzab ayat 41, 42, 43. Walaupun urutannya 41, 42, 43, intinya di 43. Apa inti di 43? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Ada dua hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang pertama, huwallazi yusalli 'alaikum. Kalau di dalam terjemahan mungkin diterjemahkan Allah bersalawat. Sebenarnya makna salawat di sini bukan bersalawat Allah kepada kita. Allah hanya bersalawat kepadanya, tidak bersalawat kepada kita. Makna yusalli di sini bersalawat adalah memberikan berkah dan rahmat. Siapa yang tidak mau berkah dan rahmat? Makanya Allah katakan kita akan dapat dua hal. Dengan syarat, lakukanlah dua hal seperti yang ada pada ayat 41 dan 42. Jadi ayat 43 mengatakan, kalian akan dapat dua hal yang istimewa. Yang pertama, diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak ingin berkah dan rahmat? Kita hidup di dunia selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Semua menginginkan kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Keberkahan dunia, keberkahan akhirat. Harta walaupun sedikit tapi berkah, nikmat. Untuk apa harta banyak tapi tidak berkah? Makanya Allah mengatakan wallazi yusalli alaikum. Allah akan memberikan keberkahan kepada kalian. Allah akan memberikan rahmat kepada kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, wa malaikatu. Salawatnya malaikat kepada Allah, itu maksudnya apa? Allah minta ampun. Jadi malaikat minta ampun kepada Allah supaya memberikan ampunan kepada manusia. Maka malaikat terus berdoa kepada Allah, ampuni si fulan, ampuni si fulan. Maka kita dapat dua. Yang pertama dapat rahmat, yang kedua doa dari malaikat supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara supaya dapat dua-dua hal ini? Bukan satu, dua lagi dapatnya. Jadi makanya Allah mengatakan, kalau kalian ingin dapat dua hal ini, lakukanlah dua hal juga. Pada ayat 41 dan 42. Apa hal yang pertama? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Terus berzikir. Kalau kita lihat di dalam beberapa literatur tafsir yang lain mengatakan, juga ada ayat lain yang diangkat. Fadhkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubikum. Berzikir kepada Allah itu bukan di waktu salat saja. Jadi berzikir itu ketika kita berdiri, ketika kita duduk, dan ketika berbaring. Waktu mau keluar rumah kita berzikir juga, teringat kepada Allah. Ketika duduk, teringat kepada Allah. Makanya orang yang timpa orang lain itu dia tidak teringat kepada Allah. Ya. Makanya orang kemana agaknya, jangan teringat ke Allah. Makanya orang yang ngomong jorok, ngomong kotor dan lain sebagainya, dia tidak teringat kepada Allah pada kondisi ketika dia sedang berbicara itu. Makanya hendaklah seorang berzikir teringat kepada Allah, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau di dalam tafsir At-Tabari, apa kata beliau? La takhlu abdanikum bi dzikrillah. Jadi badan kalian itu jangan pernah kosong dengan berzikir kepada Allah. Tangan berzikir. Maka kalau tangan berzikir, dia tidak akan ambil punya orang lain. Ketika mata berzikir, mata tidak akan lihat yang dilarang oleh Allah. Ketika mulut berzikir, dia tidak akan ngomongin orang lain. Ketika hati berzikir, maka dia tidak akan ghibah, hasad dan dengki pada orang lain. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Imam Ibnu Katsir beliau melihat ayat ini dari sudut pandang yang berbeda. Apa kata beliau? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah imma fil faqri awil ghina. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, teringatlah kamu kepada Allah ketika kamu kaya dan miskin. Cuma negatif, nanti teringat Allah ini. Waktu sudah bangkrut, teringat kepada Allah. Waktu nak ada jabatan lagi, berdoa, ya Allah, ini jabatan tak nali, ya Allah. Nyoka bangkrut, gede kat tutup, kai pungut ligau. Ketika dia diberikan nikmat, tidak sedikit pun dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu tidak punya harta, dia berdoa kepada Allah, itu bayang tahajud, itu bayang duha. Dia minta nikmat kepada Allah. Tapi ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat lupa, sedekah lupa, kemudian ibadah juga sudah mulai lupa. Jadi makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan, yang dimaksudkan dzikran katsira dalam keadaan dan posisi keadaan kaya atau miskin, kamu terus teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, fi sahih wa saqam, dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit. Yo ada kata mau rumah sakit, ada kata mau ICCU, itu baru teringat kepada Allah, ya Allah. Yo hana butili jarolong ke kilo ke sentro, ya Allah. Nya baru teringat. Ini mata dekat tupun hana dua pulih, ya Allah. Ini makan tak bisa sempurna lagi, ya Allah. Baru dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tak kala diberikan kesembuhan oleh Allah, sedikit pun tidak pernah teringat kepada Allah. Maka yang dimaksudkan dzikran katsira dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit. Sudah dua. Yang ketiga, fisirri wal alaniyah, dalam keadaan sir atau alaniyah, kita sendiri atau bersama masyarakat secara umum.
Biasanya kalau seorang sudah keluar dari Aceh, nya ada kupu-kupu dia. Peci kagak ada, jangkau kagak ada, mandu kagak ada, mana tuh nyilih. Ketika ditanya kenapa tidak beribadah lagi, kenapa tidak salat jemaah lagi, anak tu kalian, ya, anak tu kalian. Ketika pergi ke Aceh hanya sudah mulai taat, sudah mulai taat. Hai pekerjaan, hai kalian di kaum Tuhan mengatakan ini. Makanya kalau yang dinamakan dengan zikir kepada Allah, baik di dalam keadaan sir atau alaniyah, dimanapun posisi kita. Makanya Rasulullah SAW berpesan kepada Ibnu Abbas, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, berzikirlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kamu berada di komunitas manusia yang mengenalmu, kamu juga berzikir. Kamu berada dalam komunitas yang tidak mengenalmu, kamu juga terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Berbeda dengan Imam Al-Qusairi, latar belakang beliau adalah seorang penafsir sufi. Beliau melihat ayat ini dari kacamata sufi. Apa kata beliau? Fadhkurullaha biqulubikum li'anna dzalika satastamiru al-istidamah. Berzikirlah kepada Allah dengan hatimu. Ya, kita berzikir hati. Di dalam sebuah kitab itu namanya A'malul Qulub, ibadah hati. Di situ zikir dibagi dua. Ada zikir lisan. Zikir lisan kita duduk di subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah. Ya zikir lisan namanya. Ini yang pertama. Yang kedua namanya zikir qalb. Zikir qalb itu zikir hati. Bukan berzikir dalam hati, tidak. Makanya di dalam kitab A'malul Qulub yang dikarang oleh Dr. Yasir Burhami, beliau mengatakan zikir hati itu termasuk tawadhu. Seorang itu merendahkan diri, dia sudah termasuk zikir hati. Dengan dia tawadhu, dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya filosofinya salat itu, salat 5 waktu dan salat-salat sunnah mengajarkan kita untuk selalu tawadhu. Coba perhatikan, kepala tidak pernah sejajar dengan kaki. Ketika kita berjalan, kaki selalu di bawah. Ketika kita tidur, paling tidak ada sedikit yang mengganjal kepala, tidak mungkin lurus atau dengan kedua tangan kita. Tapi katakanlah kita sujud, kepala dan kaki sejajar, sama-sama posisinya sama. Mana filosofinya apa? Dalam salat 5 waktu Allah mengajarkan kita untuk tahu diri, untuk selalu tawadhu, merendahkan diri, baik di depan Allah Subhanahu wa taala maupun di depan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tawadhu, dia merendahkan diri, dia sudah berzikir hati. Kenapa? Karena ketika dia tawadhu, dia teringat kepada Allah. Udah bombong roy, Pak. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian paling tinggi. Kepu apa kerja kepu, Pak. Saya paling kaya, kepu apa kerja kepu, Pak. Saya paling hebat, apa tak kerjanya kepu, Pak. Kita mengatakan coba lihat itu bangunan saya, bangunan saya, bangunan saya. Coba lihat itu anak saya, hebat sekali. Habis kita ngomong kita meninggal dunia, ada hebat Pak. Ketika itu bangun lagi anak kita. Itu tanah saya, tanah saya, tanah saya. Ketika dia meninggal dunia, anaknya bangun lagi. Artinya pada ada faedah apa-apa. Makanya dengan seorang tawadhu itu, Allah mengajarkan kita, seorang itu ketika dia tawadhu secara otomatis dia sudah teringat kepada Allah. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah. Maka ikhlas itu masuk ke dalam zikir hati. Seorang ketika dia beribadah, ada sifat ikhlas dalam hati dia teringat kepada Allah kalau ibadah itu memang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu sabar. Sabar juga termasuk zikir hati. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sabar, dia tawakal, dia menyerahkan diri kepada Allah. Ketika seorang sudah bersabar, maka dia sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Imam Asy-Syaukani itu di dalam kitab beliau Fathul Qadir, beliau menyikapi ayat ini, fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Apa maksud zikir yang banyak? At-tasbih, kata beliau, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sesibuk apapun kita, paling enggak dalam salat 5 waktu kita duduklah sendiri, kita istighfar, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Apa susahnya kita ngomong ini? Subhanallah. Jadi maknanya ketika seorang mengatakan subhanallah,
Dia sudah teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata Imam Asy-Syaukani, at-takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walaupun cuma sedikit sekali kita ucapkan Allahu akbar, tiga betul kata Imam. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal ibadah itu dilakukan secara kontinu walaupun sedikit. Habis salat kita tak bisa lain-lain, berzikir 1 jam tak sanggup kita. Yang sanggupnya apa? Sambil duduk, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu saja yang sanggup. Lakukan hal seperti itu sampai kita meninggal dunia. Kenapa kita ketika di lampu merah kita bisa main HP, kita bisa ngetik lagi, bahkan sedang berjalan pun kita masih bisa ngetik, ngetik WA, balas WA dan lain sebagainya. Kenapa tidak bisa kita berzikir sedikit? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Paling enggak kita ketika ada sesuatu hal yang terjadi, kita kalimat terakhir kita adalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Untuk apa amal ibadah banyak sekali tapi tidak punya nilai, tidak istidamah, tidak kontinu. Kita selama Ramadan terus berzikir, melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi setelah bulan ini masuk bulan Syawal, tidak kita lakukan lagi kebaikan itu. Lebih baik di bulan Ramadan itu sedikit, kemudian di bulan Syawal juga sedikit, terus sampai bulan Ramadan selanjutnya. Yang kita lakukan itu kontinu walaupun sedikit. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berzikir, dalam tanda kutip, berzikir hati dan berzikir lisan, dia akan terus diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan akan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat akan terus meminta ampun kepada orang ini. Ada dalam sebuah hadis qudsi dan ada di dalam kitabnya Al-Muwatta punya Imam Malik, salah satu kitab yang sudah pernah dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i. Ketika seorang beriman itu meninggal dunia, ketika seorang yang disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, dia meninggal dunia, nyan malaikat yang merepah itu malaikat dari langit. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ketahuilah ya Muhammad, malaikat yang di langit, ketika ada kekasihku yang meninggal dunia, yang aku cintai dia meninggal dunia, yang selalu berzikir kepadaku meninggal dunia, maka semua mereka itu turun dan imerpah untuk membawa rohnya. Dan tatkala rohnya itu dibawa, tidak ada langit yang tidak terbuka, dari langit pertama sampai langit ketujuh. Dan tidak ada malaikat yang tidak bangun, dan mereka berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni roh ini ya Allah, ampuni roh ini ya Allah, sampai roh itu sampai ke langit ketujuh. Fasajada lillahi, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan malaikat, bawalah roh ini ke sebuah tempat di Illiyin. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi maknanya istighfar malaikat itu bukan ketika kita di dunia saja, tidak. Ketika kita meninggal dunia, malaikat juga beristighfar terus kepada Allah, ampuni si fulan ya Allah, ampuni si fulan ya Allah. Apalagi dalam komunitas seperti ini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan begini, kalau ada satu majelis di situ menyebutkan nama Allah, mengkaji Al-Quran, menyebutkan nama Allah, mereka berzikir kepada Allah, maka malaikat itu dia terus berdoa kepada Allah, Allahumma gfir lahum, ya Allah ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, sampai mereka berpisah dari majelisnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang pertama kita lakukan. Jangan lupa untuk berzikir. Sehebat apapun kita, jangan lupa kita akan meninggal dunia kita. Sehebat apapun kita berasal dari tanah dan kembali kepada tanah. Sehebat apapun kita, fasilitas dunia ini hanya sebentar saja. Latar kabunna tabakan antabak. Semua itu punya masanya. Di alam roh, sehebat apapun roh itu, ada masanya di alam roh. Sehebat apapun alam kandungan itu, ada masanya di dalam kandungan. Paling lama 9 bulan. Sehebat apapun di dunia itu, ada masanya di dunia. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, dia akan meninggalkan dunia. Senang atau tidak senang. Ya, sehebat apapun anaknya, siap-siap untuk berpisah dengan anaknya. Kita punya anak semata wayang kita, siap-siap untuk berpisah dengan anak kita. Kita punya istri semata wayang, siap-siap untuk berpisah dengan istri kita. Ya. Kenapa? Karena kehidupan dunia ini ada batasnya. Di alam barzakh, sehebat apapun orang yang diberikan nikmat di alam barzakh, Nabi Adam
Kemudian setelah itu lagi Nabi Saleh, Nabi Hud dan selanjutnya pengikut-pengikut Nabi Saleh, pengikut Nabi Nuh dan lain sebagainya. Sehebat apapun nikmat yang mereka terima di alam barzakh, itu tidak jauh dari, ini kalau kata Imam Jalalain begini, al-masafah baina nafkhatil ula wa nafkhatil thaniyah arba'ina sanah. Itu jarak antara tiupan sangkakala dan pertama dengan kedua itu 40 tahun. Kalau kita konversikan dengan perhitungan Allah, itu 40.000 tahun. Kalau satu hari itu 1.000 tahun. Makanya minimal kita berada di alam barzakh 40.000 tahun. Kan lebih lama lagi. Di dunia berapa tahun? 60 tahun. Padahal kita orang hebat, tapi meninggal 60 tahun. Fir'aun orang hebat, Fir'aun, Pak. Soyah naduri Fir'aun, Pak. Ya. 90 tahun dia meninggal dunia karena kanker di mulutnya. Anaknya hebat, dia mengejar Nabi Musa alaihissalam. Dia tenggelam di Laut Merah pada usia 60 tahun lamanya. Artinya ada batas waktu. Ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, sehebat apapun kita, diberikan kita nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmatnya? Diberikan telaga Al-Kautsar, rumah nikmatnya telaga Al-Kautsar. Tidak jauh beda, tidak ada batasan waktunya. Satu hari itu khamsina alfa sanah, 50.000 tahun lamanya. Setelah puluhan, ratusan ribu tahun, miliaran tahun lamanya, baru seorang dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama, lakukan hal yang pertama. Sekarang yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Kalau kita lihat di dalam terjemahan, itu terjemahannya begini, dan bertasbihlah kamu kepada Allah di petang, di pagi hari, dan di sore hari. Pertanyaannya, tadi sudah bertasbih, kenapa tasbih lagi? Tadi sudah bertasbih, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kenapa tasbih lagi? Kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Ashur, tafsir Zamakhsyari. Beliau seorang pakar bahasa. Beliau melihat ayat Al-Quran itu dari sudut bahasa. Beliau mengatakan ayat yang kedua ini tidak sama seperti ayat 41. Ayat 42 tidak sama ayat 41. Yang dimaksudkan ayat 42, wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Allah menyuruh kita untuk salat terus, tetapi penyebutan salat disebutkan dengan kalimat tasbih. Kenapa? Dalam ibadah salat, ritual salat itu kita ada bertasbih kepada Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka Allah cukup menyebutkan sebahagian saja untuk menyebutkan keseluruhan. Contoh ya Pak, saya mungkin selalu mengulang-ulang supaya kita mudah ini. Saya tidak melihat batang hidungnya hari ini. Ya Pak. Apakah batang hidungnya saja? Bukan batang hidung, tapi keseluruhannya. Maknanya saya tidak melihat matamu, tidak melihat hidungmu, tidak melihat mukamu dan seluruh tubuhmu hari ini. Hanya terbayang jemaah kurangnya ya Pak. Tetapi kita mengungkapkan saya tidak lihat batang hidungmu. Batang hidung itu mewakili yang lain. Ya. Kalau dalam bahasa Aceh begini, tetangga kita datang ke rumah. Aita boleh main heboh apa? Heboh boleh main. Aita boleh main heboh apa? Pada kepuan heboh bunyi heboh. Segala kala heboh. Hai buang pelam heboh apa? Hai buang pelam heboh apa? Necok apa haju? Maka kita harus paham ilmu balaghah. Ketika dia mengatakan satu, nya katanya berjelas ni. Nya sama boleh bunyi. Nya katanya apa? Itu pewat dia tepi luah, nak lewat pelam. Pada hari bulan, hai bulan apa apa? Hai lagi hana mukul sagai dalam tafsirnya. Satu itu kan banyak itu, ya banyak. Yang kau kalau kita nyobanya. Hai cok boleh main warna, cok boleh main warna, ya Pak. Hai cok capli warna ke banu. Rupanya warna ini mewakili berapa bunyi yang lain, Pak. Ya nih Pak. Apa yang capli kita nyoba, Pak? Hai kata nabi cok di kau, Pak. Ya. Maka perintah yang kedua, Allah menyuruh kita wasabbihuhu bukratan wa asila. Kalau ingin dapat rahmat Allah, dapat berkah, dapat doa daripada malaikat, jangan lupa untuk salat fardu. Ya. Berdua lumayan. Salat fardu jangan lupa. Kenapa kita rapat tidak lupa? Acara-acara proyek tidak lupa. Yang tentu orang Pak. Nah tender, nah saja tanya di sini Pak. Karena tanya Pak. Kenapa tidak dalam beribadah? Najik tanya di sini Pak. Ya. Dalam ibadah, ketika kita dalam salat berjamaah, oh nanti pula. Maka kalau ingin dapat rahmat Allah, ingin dapat keberkahan dari Allah, kalau tidak salatnya hanya pengharap. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW,
Ketika Rasul menyikapi ayat Al-Quran, masalakakum fi sakar, kenapa masuk ke dalam neraka sakar? Karena mereka tidak salat. Rasulullah mengomentari orang yang tidak salat itu. Kata Rasulullah, sehebat apapun nabinya, sehebat apapun malaikat, sehebat apapun anaknya, anak saleh, sehebat apapun saudara-saudaranya, dia tidak bisa ditolong, diberikan syafaat karena dia tidak salat. Ya. Jadi katanya menyuhan anak tumayang, anak harap. Tak berdoa dia, anak ulun, anak saleh. Di kuliah di Mesir, kuliah di Maroko, hebat anak ulun. Ulama anak ulun. Kepada ulama menyukai anak tumayang. Ketika anak berdoa tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tua yang tidak salatnya. Maka kita jangan ngomong ke anak ni jabatan tren ni, berjerah dia berdoa ke ya, aku baik teman surga. Gimana teman surga anak tumayang ni, Pak? Ni berdoa ke ya, nak baik ni ikut ya, baik ikut ya. Ni ya anak-anak kemah ya. Ya terbayang terpudak. Anak baik lagi ya, Pak. Yang baca Quran hanjut, tapu hanjut, drone berjerah ni, Pak. Ya, Pak. Untuk ketika dia anak saleh ni berdoa ke ya. Gimana berdoa ke ya anak tumayang, Pak? Ayah tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka nanti kalau ada yang mengatakan begini, ini kita sayangkan ulama-ulama kita, artinya ulama Nusantara kita, ada yang mengatakan begini, tidak ada kewajiban salat di dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran nanti tidak pernah mengatakan, coba cari dalilnya katanya. Nak coba cari dalilnya. Tidak ada satu ayat pun yang mewajibkan kita salat zuhur, salat subuh dan lain sebagainya. Oh tidak pegang ya, Pak. Kita perhatikan ayat ini baik-baik. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Orang Arab kalau ngomong bukrah, ya, Pak. Jadi kalau kita ingin ngurus administrasi dengan orang Arab, makanya hang orang Arab. Ketika kita datang, ini bagaimana ini saya belum siap paspor, belum apa kata mereka? Bukrah kata dia. Bukrah itu apa? Bukrah itu bisa saja habis subuh, pagi-pagi sekali. Bukrah itu bisa saja jam 10. Bukrah itu bisa saja jam 12. Bukrah. Besok balik lagi. Ya, besok balik lagi. Maka bukrah di sini diterjemahkan, jangan lupa salat subuh, jangan lupa salat zuhur. Bedua tu yang lupa. Bedua tu yang lehu. Maka bukrah juga berlaku untuk zuhur. Ketika orang Arab mengkaji itu, katanya, "Koh padum," katanya, Pak. Dia tak berjanji orang Arab. Jam berapa saya balik? Bukrah ada dia. Tidak ada dia ngomong jam 10, jam 9, tidak ada, Pak. Bukrah. Maknanya kita harus menjaga habis subuh sampai zuhur kita jaga dia, Pak. Tadu dan ada kemin, Pak. Bukan rupanya. Oh, golong truk. Pasal truk, golong truk, oh 12. Yang hanya dah protes, baru dipegang orang pagi-pagi sekali. Iya betul, bukrah itu dalam bahasa Arab, pagi-pagi sekali dah jam 12 siang, itu bukrah juga namanya. Ya, Pak. Kemudian yang kedua, bukrah wa asila. Asila ini adalah waktu sore dan malam. Maka kalau mereka mengajak kita untuk ngopi, apa katanya? Kita tanya, kapan? Asil, kata dia. Yang menyebut sebut asil, yang hendak pada preh, Pak. Bisa saja habis asar, bisa habis maghrib, bisa habis isya duduknya, Pak. Ya. Hendak pada menyanyi haipoh apa tu? Pokoknya asil, kata dia, Pak. Asila, kata dia. Bukrah wa asila. Ini sebenarnya sudah mewakili kewajiban salat berjamaah. Kita harus juga kewajiban salat fardu ya, salat fardu. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Kemudian kalau kita merujuk ke dalam ayat lain, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat. Ini kenapa untuk jamaah? Hafidhu ala salawat. Allah menyuruh kita menjaga salat. Salat yang bagaimana? Maka Imam Al-Baydawi mengatakan salat subuh, salat zuhur, salat isya, salat asar, salat maghrib, salat isya. Wa salatil wusta. Dan salat wusta jangan lupa. Sebagian kita mengatakan salat wusta, salat subuh. Karena banyak orang yang susah untuk bangun subuh. Ada yang mengatakan salat wusta itu salat asar. Karena ada orang yang ketika pulang kantor teman-teman asar kalau gimana. Enggak percaya coba ini sekali. Ya. Nanti ada rakan kita atau teman-teman kita yang pulang habis dia pinjer, nyampe pun atau kelima pinjer. Pakai itu rumah datanya kali temayang, rata-rata kalau temayang. Mereka itu ketika habis pinjer langsung yang temayang anak. Maka sebagian penafsir mengatakan salat wusta itu adalah salat asar. Kenapa salat asar itu susah sekali dilakukan oleh manusia dan salat subuh? Tapi Imam Al-Baydawi mengatakan, waqila, ada yang mengatakan juga kata beliau, kata Imam Baydawi, jami'u salawat, semua salat itu susah. Salat zuhur juga salat wusta, salat asar salat wusta, maghrib wusta, isya juga wusta, subuh juga wusta.
Kenapa mustahab? Karena 5 salat ini sangat berat sekali bagi manusia, kecuali orang-orang yang khusyuk, ya, kecuali orang-orang yang betul-betul ingin menjalankan salat 5 waktu ini. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Maka kenapa kita disuruh untuk berjamaah? Ya, kenapa disuruh untuk berjamaah? Ini untuk termotivasi dalam beribadah. Kita kalau nonton bola, nonton sendiri kan tak enak. Datang nonton di drone, tengok ni, Pak. Ya. Walaupun dah tengah malam, kata je kupi, dah je Arabica dan lain sebagainya, dah je lipu, dah je, Pak. Kupi-kupi dah je, Pak. Kemudian tak gelap-gelap mata ni, Pak. Tetap tengoknya di drone, Pak. Ya. Hana sampai meja, Pak. Tapi kalau kita ramai-ramai nonton bola, tuang ni, Pak. Hata roh tengok ni, Pak. Artinya semangat kita untuk nonton bola. Demikian pula berjamaah. Kalau kita salat berjamaah, paling tidak sebelum masuk waktu kita salat salat tahiyatul masjid dulu. Kenapa? Kalau orang lain maka bedah. Karena mangah nak kata Allah Akbar. Bedah haji. Ketika habis azan, temagoi bedah haji daripada kalau liga memangnya. Ada paling enggak ada termotivasi. Tapi kalau salat sendiri di rumah, jangankan salat qabliyah, salat mubadiyah hana Pak, berdoa hana. Berdoa hana. Ini sudah masuk waktu asar, hana berpulai rumah khusyuk di rumah. Alasan khusyuk. Padahal beroyak. Dia semayang tidur di rumah. Ketika dia salat di rumah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, lipat saja dah. Belum, ya. Zikir tidak, qabliyah tidak, ba'diyah pun tidak. Tapi kalau kita berjamaah, paling enggak didoakan lagi oleh malaikat. Didoa oleh malaikat, termotivasi lagi dalam beribadah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kita di kehidupan dunia ini tidak ada orang yang tidak mau keberkahan. Tidak ada orang yang tidak mau rahmat. Semua mau keberkahan, semua mau rahmat. Semua mau diberikan kemapanan dalam hidupnya. Semua ingin diberikan ketenangan jiwanya. Jangankan di dunia tapi juga di akhirat. Semua menginginkan didoakan oleh orang lain. Kita kalau pergi ke mana-mana ini doa lo tiaba, nyo hati butuh dan doa lo tiaba, ya Pak. Kalau kita ingin ini, maka jangan pernah lupa berzikir kepada Allah. Baik itu zikir hati maupun zikir lisan. Dan terus melakukan ibadah salat 5 waktu baik hingga 5 waktu. Dan kalau bisa ditambah lagi dengan salat-salat sunnah yang lain. Untuk apa? Sebagai penutup kalau ada nanti bermasalah dengan salat 5 waktu ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak kepada guru kita bersama. Ayah anda juga yang berkhidmat, insyaallah akan depan kita akan memenuhi masjid baik syahadat dengan masjid rumah pasti daripada sumbuyan. Ada sama-sama terus kita berdoa. Setelah yang pulang dulu kita sudah disiapkan nasi sarapan pagi. Jadi satu orang akan 10 dan dua. Ini ada 500 buah disiapkan sama-sama. Ayah anda yang berkhidmat, kita bersalaman dulu sambil halal bihalal, dan insyaallah setelah ini Allah ampuni maafkan seluruh dosa-dosa kita. Mari sama-sama kita bersama. Rasul